Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Elizabeth Nipahkar dengan NIM 22011400014. Saya dari kelas B semester 3, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat karya ilmiah, karakteristik karya ilmiah, macam-macam karya ilmiah, serta manfaat dan tujuan penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan suatu karya yang bersifat ilmiah yang disusun secara sistematis, di mana membahas suatu masalah berdasarkan fakta, data yang dalam penulisannya memperhatikan etika penulisan. Kita masuk pada poin yang berikut, yaitu karakteristik penulisan karya ilmiah. Yang pertama, logis. Logis artinya segala keterangan dapat diterima oleh akal sehat. Yang kedua, sistematis, yaitu segala yang dikemukakan disusun berurutan yang memperlihatkan kesinambungan. Yang ketiga, objektif, yaitu segala keterangan yang dikemukakan apa adanya. Yang keempat, lengkap, yaitu masalah yang diungkap dikupas dan selengkap-lengkapnya. Yang kelima, terbuka, yaitu konsep atau pandangan keilmuan dapat berubah. Yang keenam, empiris, yaitu kebenaran yang dapat diuji. Yang ketujuh, lugas. Lugas yaitu pembicaraan langsung pada pokok pembicaraannya. Yang kedelapan, saksama, yaitu berusaha menghindarkan diri dari kesalahan. Yang kesembilan, berlaku umum, yaitu semua simpulannya berlaku bagi semua populasi. Yang kesepuluh, penyajian menggunakan ragam bahasa ilmiah. Dan yang terakhir, tuntas. Tuntas yaitu permasalahan dikupas secara mendalam dan selengkap-lengkapnya. Yang berikut macam-macam karya ilmiah. Yang pertama, laporan. Laporan merupakan bentuk karya ilmiah yang menyajikan fakta tentang suatu peristiwa atau kegiatan. Sistematika penulisan laporan yaitu pendahuluan, isi, penutup, dan lampiran. Contohnya seperti laporan ilmiah dan teknis. Yang kedua, artikel. Artikel adalah tulisan yang berisikan suatu pemikiran serta kajian pustaka dari hasil penelitian atau pengembangan proyek yang dituangkan ke dalam suatu jurnal atau buku yang berisikan artikel sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris atau objektif. Yang keempat, buku pelajaran. Buku pelajaran merupakan karya tulis ilmiah di bidang pendidikan yang disusun dengan kajian teori dengan nilai kebenarannya. Yang kelima, skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1. Yang keenam, tesis. Tesis merupakan karya tulis ilmiah yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Yang terakhir, disertasi. Disertasi merupakan karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang valid dengan analisis yang terinci. Kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu manfaat dan tujuan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, manfaat bagi penulis, yaitu dapat terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil sarinya dan mengembangkan ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Yang kedua, manfaat bagi pembaca, yaitu dapat mengetahui memahami konsep dasar karya ilmiah. Yang keempat, manfaat bagi para ahli, yaitu penulis dapat berlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang terakhir, manfaat bagi penyusun, yaitu melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber dan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya.